Kenapa bisa terjadi begini? Ini adalah akibat daripada kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Yaitu siapa? Jokowi. Ada pelanggaran yang menyalahi aturan perundangan tentang pemagaran laut. Sedayu Group lah yang melakukan pemagaran tersebut. Menteri itu bos kita lah, kapanpun kita siap datang. Karena apa? Kalau mengikuti jadwal kita nggak mungkin bisa ketemu kita gitu loh. Karena pemimpin di negara kita kan semuanya ngebos. Oke deh, nggak apa-apa ngebos. Tapi daripada nunggu di lama lewat kompres media ini, substansinya udah kami sampaikan. Tuh nama-nama diproses hukum. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedaulatan negara nanti kalau mau menyampaikan sekalian di tangan rakyat. Ibu dokter, Suara rakyat harus kita dengar. Kaitannya PIK 2 dengan PSN segera dituntaskan. Pagar-pagar yang sudah dilaksanakan, dilakukan peninjauan kemarin dengan perikanan dan kelautan, itu segera dituntaskan, jangan diambangkan seperti begini. Artinya tidak ada kepastian hukum. Marilah pemerintah lihat ke bawah, jangan diombang-ambingkan kita, jangan sesuatu yang dipersulit kalau memang itu baik. Kenapa harus kita persulit? Jadi saya harapan kami ini adalah pemerintah serius menangani persoalan ini. Saya melihat bahwa sudah keseriusan pemerintah sudah ada di situ. Cuman barangkali belum sampai kepada titik nadinya. Yaitu apa? Sudah ditinjau, sudah disegel, tetapi kenapa harus disegel saja? Dirubuhkan. Karena itu sangat mengganggu aktivitas daripada nelayan-nelayan yang akan mencari ikan. Apa penyebabnya? Ada pagar-pagar. Itu kesulitan rakyat untuk mencari ikan, mencari duit untuk membiayai anak sekolah. Lalu ada yang mengaku bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Dari mana swadaya masyarakat kok ekskavator didapatkan di sana? Dan bahkan ditanya, ada beredar di video, rakyat sudah mengatakan bahwa ini diperintah dari salah satu perusahaan-perusahaan yang memotori, yang memperkarsai pembangunan daripada pagar itu. Jadi tolonglah hai para teman-teman yang mempunyai fungsi tugas daripada penyelesaian daripada PIK 2 ini, segera turun, segera diselesaikan. Jangan diambangkan seperti ini. Kasihan rakyat, sudah menderita rakyat. Kenapa bisa terjadi begini? Ini adalah akibat daripada kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Yaitu siapa? Jokowi yang punya kebijakan ini yang merusak daripada pemerintah, rakyat menderita sampai akhir ini. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah saya kira Bapak Prabowo tidak akan membiarkan hal ini akan berlalu. Saya yakin dan saya pastikan. Tapi kita tunggu waktunya. Mohon jangan terlalu lama, Bapak Presiden yang terhormat. Rakyat ada di belakang Bapak. Rakyat bersama dengan Bapak. Jika ini betul wujud, ini kasihan rakyat Banten itu dan seluruh PSN yang ada di Indonesia. Wujudkan, langsung wujudkan dan nyatakan bahwa memang itu adalah benar. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Satari ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kami mendengar bahwa Pak Presiden mengatakan dalam waktu 20 hari maka pagar laut di Banten Utara itu sudah harus selesai, sudah harus habis. Oleh karena itu, saya mengatakan kepada Bapak Menteri Kelautan kita yang sudah dengan baik sekali mengatakan bahwa ada pelanggaran yang menyalahi aturan perundangan tentang pemagaran laut yang sudah terjadi di PIK 2 itu. Karena selain dengan para nelayan yang dikorbankan, adalah heran bahwa dengan beko yang harganya 500.000 per hari, mereka melakukan pemagaran itu bisa menjadi swadaya masyarakat, nggak mungkin. Dan juga ada bukti saya laporkan kepada pengacara kami bahwa ada bukti Pak yang mengatakan bahwa
Sedayu Group lah yang melakukan pemagaran tersebut. Dan secara logika, pemagaran tersebut untuk kepentingan tujuan. Jadi, negara dalam bahaya. Kalau misalnya ada pihak oligarki hitam, kemudian mematok pagar laut kita, seolah-olah di bawah kekuasaan mereka. Belum lagi sekarang katanya juga ada pagar laut di Bekasi. Lalu kemudian laut-laut kita dipagari oleh orang-orang swasta yang kemudian membuat satu perumahan mewah yang bisa mendatangkan orang-orang dari negeri asing penyelundupan ke kita. Di pantai-pantai yang sudah mereka kuasai itu membawa peralatan-peralatan penyelundupan militer, penyelundupan orang-orang asing ke negara kita, karena dua itu sudah diiklankan dengan bahasa, mohon maaf, dengan bahasa Cina, ya. Mereka menjual itu ke negeri Cina kepada orang-orang Cina yang kemudian bukan betulan Cina ya, saja bisa kepada negara lainnya. Kemudian kalau kemudian pantai itu dikuasai mereka, maka segala macam bahaya bisa mengganggu kedaulatan rakyat Banten dan kedaulatan terutama negara kita. Pak Prabowo, tolong, kami percaya Bapak akan menyelamatkan negara kita, akan membela kedaulatan negara kita. 20 hari ada cukup untuk kemudian menghilangkan itu. Dan kalau misalnya kemudian cari siapa yang betul-betul memasang pagar laut itu, jangan sampai tidak didapatkan, karena itu mudah sekali dan ada sudah medsos-medsosnya yang mengatakan bahwa itu adalah Aguan atau Sedayu Group. 20 hari Bapak kami tunggu, Pak Presiden, Pak Menteri Kelautan, kami percaya Bapak akan membela kedaulatan negara kita. Dan kepada TNI Angkatan Laut, saya percaya juga akan memelihara kedaulatan negara kita. Jangan sampai ada negara dalam negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Udah ya. Nah, ini untuk konfirmasi aja, kalau Pak Wahyu Sakti Trenggono kebingungan siapa yang memagar laut, kami kasih tahu ya. Sebelum diundang untuk audiensi, surat sudah kami kirim. Pemagarnya itu adalah namanya Gojali alias Angcun. Pelaksananya itu Mandor Mehmet. Kemudian yang kasih perintah itu Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya itu adalah orang kepercayaan Aguan Subianto Kusuma. Kepentingannya untuk prakondisi sebelum di reklamasi. Untuk apa? Untuk industri properti. Udah masuk akal kan kalau begitu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ternyata perlu mengirimkan surat, perlu proses prosedur, ya sudah kita ikuti. Nah, ini udah diterima. Karena jadwal mereka sibuk, kami usulkan hari Selasa, tanggal 21 Januari. Atau jadwal lain yang mereka siap. Udahlah, bos lah, pemimpin kita mah, menteri itu bos kita lah. Kapanpun kita siap datang. Karena apa? Kalau mengikuti jadwal kita nggak mungkin bisa ketemu kita gitu loh. Karena pemimpin di negara kita kan semuanya ngebos. Oke deh, nggak apa-apa ngebos. Tapi daripada nunggu di lama, lewat Kompres Media ini, substansinya udah kami sampaikan. Tuh nama-nama diproses hukum. Jangan hanya bicara bahwa itu disegel. Kalau cuma nyegel pakai apa namanya itu, pakai spanduk itu nggak perlu Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa cetak pasang selesai. Justru kewenangan itu adalah membongkar dan mengejar siapa pelakunya dan memberikan sanksi, koordinasi dengan aparat penegak hukum. Begitu. Buktinya sedang kami kumpulkan dan nanti akan menjadi materi muatan. Ini sekarang kan perlu disampaikan dulu, buktikan di pengadilan. Kami ini penggugatnya, kami bawa semua buktinya ke pengadilan. Sekarang ini mereka yang berdalih tidak punya tidak ada kaitan. Si Tony bilang nggak ada kaitan, memang bukan Agus Sedayu yang bebasin, tapi itu kepentingan Agus Sedayu Pik 2. Masyarakat di sana itu ketakutan loh, nggak berani. Jadi Masya Allah, jangan nggak anggap mereka itu diam karena mereka itu ribut, nggak ketakutan. Alhamdulillah sekarang ada. Nanti aja, nanti Bu, saya masih melayani begitu. Jadi begitu, ya. Terbuka aja Bu. Ya. Nah, inilah tindak lanjutnya. Karena salah satu materi muatannya adalah menghalangi akses laut dengan adanya pagar laut. Dan ini terbukti, sudah ramai. Dulu kami gugat, gak ada yang percaya menghalangi akses laut. Nah, sekarang sudah viral, baru tahu memang proyek Aguan ini mengganggu akses laut. Enggak. Kita maunya menterinya sampai. Ya. Kenapa? Ya. Nanti masih ditunda.
karena alamat aguan katanya tidak ditemukan. Lucu kan? Alamat seorang aguan tidak ditemukan. Nah, kita akan sidang lagi tanggal 20.